Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Gimana sayang? Masih lancar puasanya sampai hari ini? Ya, kita berdoa bersama-sama ya, Nak. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kelancaran, kemudahan pada kita dalam menjalankan puasa hari ini sampai nanti waktunya kita berbuka. Oke anak-anakku, hari ini kita akan lanjut materi matematika kita ya sayang ya. Masih ingat enggak nak, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tentang pengertian dari sudut ya. Hari ini kita akan lanjut materi kita yaitu pengukuran sudut. Masih ingat minggu lalu Bu Guru menyampaikan pada kalian untuk menyiapkan busur. Sudah disiapkan? Kalau sudah, silakan diambil busurnya, pensilnya, penghapusnya, juga bukunya. Nah, kita belajar bersama-sama untuk pengukuran sudut. Ayo, ada yang tahu busur itu apa? Iya, busur itu apa, Nak? Ya, alat untuk mengukur besarnya sudut, ya. Jadi, busur itu kita gunakan untuk mengetahui besarnya sudut. Ada yang belum tahu bentuk busur itu bagaimana? Yo, yang belum tahu perhatikan gambar ini. Bu Guru hanya bisa menunjukkan gambar ya sayang. Kenapa? Karena kita belum bisa ketemu, jadi bisanya hanya menunjukkan lewat gambar. Ini loh, penggaris yang berbentuk setengah lingkaran ini dengan sisi luar ada angka 0 sampai 180, sisi dalam juga ada 0 sampai 180. Inilah yang disebut busur. Oke. Nah, sudah tahu? Salah tidak kemarin membelinya? Enggak ya. Kalau kalian bilang beli busur, pasti akan dapat yang seperti ini. Oke. Nah, yuk kita pelajari bagian-bagian apa saja toh yang ada pada busur. Silahkan kalian pegang, kalian lihat busur kalian masing-masing. Yuk sambil perhatikan penjelasan berikutnya. Bagian-bagian busur. Bagian busur yang pertama yaitu merupakan titik pusat busur. Ini terletak garis tengah ini. Ya, garis di tengah-tengah busur ini dinamakan sebagai titik pusat busur derajat. Ya. Yang kedua yaitu adanya garis alas derajat atau garis alas busur derajat ini, garisnya ini. Yang di ini. Bukan yang di sisi luar loh, nggih. Bukan yang di sisi luar ini. Tapi yang di sisi dalam ini. Ini disebut garis alas busur derajat. Karena nanti yang kita gunakan itu bukan yang garis di luar ini, tapi yang kita gunakan untuk membuat busur derajat atau menghitung busur derajat itu nanti mengukur derajat yang menggunakan busur ya, nanti kebolak-balik Bu Guru bilangnya, itu nanti yang kita gunakan adalah garis ini. Garis alas busur derajat ini, bukan yang di luar ini, tapi yang di dalam ya. Kemudian ada skala 0 derajat. Kenapa skala ini dinamakan skala dalam? Karena dia terletak angkanya di dalam. Berarti ada skala dalam, ada skala luar. Iya. Ada juga skala 0 derajat skala luar. Kenapa skala luar? Karena dia kembali terletak di luar. Ya, ini adalah 0 derajat, 0 derajat. Nah, mana yang digunakan Bu? Nanti kita gunakan kedua-duanya. Kedua-duanya kita gunakan. Hanya nanti tinggal milih mana yang lebih mudah kita menggunakan yang dengan skala di dalam atau skala di luar. Nah, bagian yang terakhir dari busur yaitu ada tepi skala atau tepi garis, kalau garis biasa nggih ini. Tepinya nggih. Nah,
Sekarang kalian sudah paham bagian-bagian busur nggih? Ada titik pusat, ada garis alas, ada skala nol yang di dalam, ada skala yang di luar, kemudian ada tepi skala. Nah, setelah kalian perhatikan busur kalian, kalian sudah paham tentang bagian-bagiannya. Sekarang bagaimana cara menggunakan busur ini dalam menggambar sudut. Nah, sekarang perhatikan, ya. Caranya bagaimana? Nah, cara menggambar sudut. Contohnya, ya. Gambarlah sudut ABC yang besarnya 70 derajat. Nah, kalian disuruh menggambar sudut ABC yang besarnya 70 derajat. Nah, langkah yang pertama yang kita gunakan yaitu kita membuat garis lurus BC dengan mendatar. Nah, garis lurus BC. Kenapa yang kita gunakan adalah angka B? B kok angka ya, maaf, huruf ya. Bu guru ini ngantuk ya. Ya, apa? Huruf B. C. Yang kita gunakan huruf BC. Ingat, kita bisa menggunakan BC atau juga kita bisa menggunakan garis lurus A, B. Semua bisa kita gunakan. Asal yang kita gunakan ada huruf B-nya. Kenapa ada huruf B-nya? Karena nanti huruf B ini kita gunakan sebagai titik sudutnya. Masih ingat ya kemarin titik sudut itu terletak di mana? Di tengah-tengah sudut atau tengah-tengah nama sudut ini juga di tengah. Ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita letakkan busur di atas garis BC yang kita buat tadi. Di mana pusat busur di titik B. Pusat tadi apa? Garis yang di tengah tadi, nggih. Masih ingat toh? Nah, kita buat tadi. B, C. Kita letakkan busur di tengah. B berada di tengah titik pusat atau titik pusat busur. Lah, kalau kita menggunakan ini AB, yang tadi kita gunakan kok AB ya, BC ya. Kalau tadi kita gunakan garis AB bagaimana? Sama. Ini kita tarik. A, B. Masih sama. Nggih. Titik pusatnya di B. Kenapa Bu Guru gunakan BC? Karena lebih mudah. Karena apa? Kita menggambarnya nanti ke arah kanan. Nah, langkah yang ketiga yang kita gunakan yaitu kita mencari angka 70 pada busur. Kemudian kita tandai dengan menggunakan huruf A. Ini tadi garisnya BC, kemudian ini busurnya terletak di tengah. Kita cari angka 70, sudut dalam 70, 0, 10, 20, 30, ini 70 di sini. Garis 70 ini. Nah, angka 70 ini. Kita tarik garis. Lah, Bu Karo yang gunakan tadi yang B sama. Ini yang A tadi. Kita cari angka 70. Karena ini kita di sisi kiri berarti yang kita gunakan apa? Skala luar. 0, 10, 20, 70 di sini. Ini kita tarik. Ini tadi adalah apa? Titik A-nya, ini titik C. Kita pertebal yang di titik A, karena kita gunakan satu aja dulu, contohnya. Kita tarik garis lurus, kita tarik garis lurus ini, garisnya ini, kemudian kita kasih nama A. Kalau tadi yang sisi kiri kita kasih nama apa? C.
sama-sama titik pusatnya di B. Dari gambar ini, jika kita perjelas akan berbentuk seperti ini. Sudut tadi AB kita kasih kemudian ditarik ya. Nah, ini ada A, titik pusatnya tadi B, kemudian C. Besar sudutnya tadi berapa? 70 derajat. Nah, kalau tadi yang kita gunakan yang garis B, berarti bentuknya bagaimana? Set, ini B, ini A, kemudian ditarik tadi nggih, tarik garis C, besar sudutnya sama 70 derajat. Sama. Tapi kalau disuruh memilih, Bu Guru pakai yang ini. Kenapa? Lebih mudah dengan gerak tangan kita. Nggih, lebih mudah dengan gerak tangan kita. Gimana sayang? Inilah cara membuat apa? Sudut. Mudah bukan? Mudah. Yang penting langkah pertama kalian buat dulu garisnya. Garis, kemudian salah satu ujungnya kita taruh di titik pusat busur. Setelah itu kita tinggal narik satu garis lagi. Ya, kita tarik satu garis lagi sesuai dengan permintaan di mana garis itu diletakkan atau berapa besarnya sudut. Kalau besarnya sudut 20 derajat, berarti bagaimana? Garis tadi, garis pertama tadi, kita letakkan titik pusat. Kemudian apa? Kita tarik sesuai dengan angkanya. Angka di busur tadi ya, yang ada 0, 10, 20. Kalau 20 berarti kita tarik yang dari angka 20. Bagaimana sayang? Mudah nggih? Mudah, yang penting kalian teliti. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajarnya hanya itu. Apa? Membuat apa? Sudut dengan menggunakan busur. Nah, untuk latihannya di rumah, anak-anak bisa kerjakan ini, latihan ini. Ya, dengan menggunakan penggaris busur, buatlah sudut dengan besar 35 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 25 derajat, dan 120 derajat. Ini tidak Bu Guru kasih nama, kalian bebas memberi nama. Ya. Guru tidak menentukan namanya, kalian bebas memberi namanya. Nah, untuk tugas ini karena menggambar sudut ya yang ditentukan besarnya, tugas ini tidak perlu kalian kirim ke GC. Ya. Kalau kalian kirim ke GC nanti Bu Guru susah ngitungnya. Ya, Bu Guru susah apa? Mengukurnya. Nah, untuk itu nanti minta tolong ya, setelah kalian gambar besar sudutnya, kalian minta tolong mama, papa, atau kakak untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Tentunya mama, papa, atau kakak mengoreksi pekerjaan kalian dengan menggunakan busur. Sudah pas atau belum sudut yang kalian buat? Nah, selain tugas ini, ada juga itu di buku paket kalian halaman 143. Itu ada nomor 1 sampai 3 itu kalian bisa latihan, kalian gunakan busur untuk menghitung besar sudut yang ada. Anak-anakku, Bu Guru rasa pertemuan kita hari ini cukup sekian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meski kita masih belajar lewat daring. Sampai ketemu lagi
di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.